Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, kita mulai tumbuhan lumut yang kita kenal. Mungkin kalau kita lihat dari jauh seperti hamparan rata, permadani atau karpet, tapi bila didekati dia ada bagian seperti daun ya. Ini bukan daun tapi seperti daun. Jadi kenapa disebut seperti daun? Karena daun itu selnya tersusun dari beberapa jaringan yang kompleks, sedangkan ini pada lumut tidak demikian, hanya satu atau dua lapis sel saja. Sedangkan yang lumut ya, bila didekati itu sebenarnya ada bagian-bagian yang memanjang. Ini jika musim lumut ini akan berkembang biak. Nah, bagian-bagian yang panjang ini ya, dari permukaan atas di ujung dari lumut itu, ini ada seperti antena dan ada bagian yang menggembung. Nah, ini bagian disebut dengan sporogonium. Nah, sedangkan bagian ini ya, kalau ada benjolan atau ada kotaknya, disebut kotak spora atau sporangium, yang di dalamnya ada spora, karena lumut berkembang biak dengan spora. Jadi lumut bila musim perkembangbiakannya akan menghasilkan spora. Sporanya dihasilkan oleh sporogonium ya, yaitu bagian yang panjang seperti antena dan ujungnya ada kotak sporanya atau disebut sporangium. Berikutnya ya, mungkin lumut itu bermacam-macam ya bentuk. Ada yang disebut dengan lumut hati. Ini lumut hati ya, ini lumut hati. Kemudian yang tadi ini adalah lumut daun. Nah, lumut hati itu juga punya kekhasan ya. Jadi ada bagian yang menonjol seperti ini. Ini adalah alat kelaminnya, alat kelamin jantan, dan yang bagian ini alat kelamin betina. Ini juga demikian, ada yang besar, alat kelamin betina, alat kelamin jantan. Nah, nanti ini bagian akan mengalami pembentukan seperti halnya sporogonium pada tumbuhan lumut daun. Perhatikan baik-baik bagaimana prosesnya. Seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan lumut menggunakan spora. Jadi bila spora ini jatuh ke tanah yang basah ya, bukan di air, tanah yang basah, spora akan berkembang membentuk protonema. Jadi bentuknya seperti benang ya, warnanya hijau. Jadi seperti benang tapi berwarna hijau. Jadi diumpamakan gambar seperti ini ya, benang berwarna hijau. Kemudian ini akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Jadi ini akan tumbuh menjadi lumut dewasa ya, yang seperti tadi, seperti ada daunnya terus gitu. Kemudian si lumut ini akan menghasilkan alat kelamin ya, ini bisa menghasilkan alat kelamin jantan ya. Sedangkan di bagian yang lain, karena ini bisa bercabang ya, bercabang sana kemari membentuk lumut-lumut yang baru ya. Ada lagi di sini mungkin sporanya ini menghasilkan lumut yang baru yang berkelamin atau menghasilkan kelamin betina misalnya. Nah, lumut ini juga memiliki bagian seperti akar ya, seperti akar. Nah, kemudian ini juga bisa terpisah ya. Kemudian lumut akan melanjutkan pertumbuhannya dengan menghasilkan tadi alat kelamin jantan yang disebut dengan ini antheridium. Sedangkan yang betina menghasilkan alat kelamin namanya archegonium. Kemudian antheridium ini akan menghasilkan spermatozoa, dan sedang archegonium akan menghasilkan
ovum atau sel telur. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada antheridium menghasilkan spermatozoa, kemudian ini ada tadi archegonium menghasilkan sel telur. Lalu spermatozoa ini akan menuju ke bagian ini dengan berenang, ya, artinya dengan berenang karena di sini banyak air, ya, artinya air ini tempatnya basah, bukan di air, jadi tempatnya basah, banyak air, sehingga dia bisa menuju ke sini. Terjadi pembuahan di sini di archegonium, lalu ovumnya dibuahi oleh spermatozoa membentuk sigot, lalu sigot itu tumbuh menjadi sporogonium. Jadi ini menjadi sporogonium, lalu sporogoniumnya menghasilkan tadi bagian yang namanya sporangium atau kotak spora. Nah, lalu kotak spora ini akan menghasilkan spora, di dalamnya ada spora. Jadi spora ini akan jatuh lagi bila sudah tua, sudah sempurna, dan kembali lagi akan menjadi protonema. Jadi ini akan menjadi protonema, dan protonema akan berkembang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih dewasa, ya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini di buku kamu ada, diulang, ini lumut, ya. Lumut itu tadi ada yang bisa menghasilkan 2 alat kelamin dalam satu pohon atau bisa juga memisah, sehingga dari dalam buku yang kalian punya, ya, lumut ini digambarkan bercabang, kemudian menghasilkan yang disebut antheridium berarti alat kelamin jantan, dan archegonium berarti alat kelamin betina. Alat kelamin betina ini akan menghasilkan sel telur. Alat kelamin jantan menghasilkan spermatozoa, kemudian membuahi sel telur di dalam archegonium, lalu akan menjadi sigot, dan sigot tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium. Diulang, sporofit sama dengan sporogonium. Kenapa? Karena sporogonium menghasilkan spora. Sporofit artinya tumbuhan penghasil spora. Lalu tumbuh menjadi sporofit yang lebih dewasa atau sporogonium, lalu menghasilkan kotak spora yang berisi spora, dan spora akan tumbuh lagi menjadi protonema. Oke, untuk tumbuhan lumut jelas, ya. Kita lanjut dengan tumbuhan paku yang mungkin kamu sudah pernah lihat. Ini ada nama paku sarang, ini ada yang bagian-bagian dari pohon paku ini ada daunnya, dan daunnya ini ada bintiknya, ya, bintik-bintik di balik dari pohon di bagian permukaan bawah. Ini namanya sorus, dan sorus itu, ya, sorus itu di dalamnya ada yang namanya sporangium atau kotak spora yang terlindung oleh indusium atau selaput pelindungnya. Ini spora. Pada beberapa tumbuhan paku berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan pakunya, tetapi pada prinsipnya tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Nah, ini contoh yang lain, spora suplir, pohon paku suplir. Ini spora-sporanya, spora suplir ada di samping dari daunnya, ya, tapi di bagian bawah. Nah, pohon suplir ini biasanya untuk perhiasan. Kemudian ini ada pohon paku yang liar, ya, adiantum, dan kemudian paku ini menghasilkan sama bentuknya, yaitu ada spora, bintik-bintik di tengah ini, bintik-bintik di tengah bagian bawah permukaan daun. Bintik-bintik ini disebut sorus, yang di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangium. Kemudian bagaimana pertumbuhan perkembangbiakannya, siklusnya atau daurnya. Jadi siklus atau daur hidup, ya, atau pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu disebut dengan metagenesis karena dia mengalami pertumbuhan secara generatif. Secara kawinnya ada, ya, tapi ada juga yang tidak secara kawin. Nah, kita pahami dulu dengan yang lebih mudah. Perkembangbiakan pada tumbuhan paku hampir sama dengan tumbuhan lumut, spora. Kemudian tadi pada paku namanya protonema, sekarang pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan lumut spora menjadi protonema, tapi pada tumbuhan paku menjadi protalium, yaitu bentuknya lembaran. Jadi protalium itu bentuknya lembaran. Lembarannya kira-kira seperti ini misalnya, ya.
Tadi tumbuhan paku itu menghasilkan spora, sporanya berbentuk apa tadi? Bulatan kecil ya, yang berada di dalam sorus atau di dalam sorus itu di bagian bawahnya dari daun. Ya, kemudian spora ini menjadi lembaran-lembaran protalium. Protalium ini menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, umpamanya seperti itu. Alat kelamin jantannya menghasilkan spermatozoa dan alat kelamin betinanya menghasilkan ovum. Nah, kemudian ovum ini akan dibuahi oleh spermatozoa. Jadi ini spermatozoanya akan membuahi ovum. Ovumnya kemudian dibuahi ya. Ini ada spermatozoa bergerak sini. Ingat ini di tempat yang lembab, yang ada airnya tapi tidak basah ya, maksudnya lembab. Kemudian ini ada pembuahan terjadi karena adanya spermatozoa ketemu dengan zigot lalu menjadi spermatozoa bertemu dengan ovum lalu menjadi zigot, dan zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, ini akan menjadi tumbuhan lumut yang mula-mula pada waktu masih muda tumbuhan lumut itu menggulung daunnya ya. Ini akan membentuk akar-akar. Dan ini nanti tumbuhan ini akan menjadi tambah besar lalu menjadi tumbuhan paku yang baru yang nanti akan menghasilkan spora lagi, sehingga tumbuhan paku ini yang dewasa akan membentuk spora, dan tumbuhan paku yang membentuk spora karena menghasilkan spora maka disebut sporofit. Diulang lagi, spora dihasilkan oleh tumbuhan yang bagian tersebut disebut sporofit. Nah, sporofit pada tumbuhan paku sporofitnya ini yaitu tumbuhan paku yang dewasa. Jadi tumbuhan paku dewasa disebut sebagai tumbuhan sporofit karena menghasilkan spora. Sedangkan tumbuhan paku yang berada di kondisi seperti ini pada di bagian protalium yang menghasilkan alat kelamin dan kelamin, maka ini bagian ini disebut dengan tumbuhan gametofit. Jadi ini namanya gametofit. Gametofit. Kenapa disebut gametofit? Karena ini menghasilkan gamet atau sel kelamin. Kenapa ini disebut sporofit? Karena ini menghasilkan spora. Oke. Ya. Kemudian bagaimana selanjutnya tumbuhan ini, tumbuhan paku ini? Ya, kita jelaskan yang mengikuti gambar buku. Jadi pada waktu tumbuhan paku ini menjadi sporofit atau menghasilkan spora, sporanya berada di sorus. Sorusnya, ini permukaan daun ya, ini bagian bawah, ini ada sorus. Sorusnya seperti ini menghasilkan bagian-bagian yang namanya kotak spora. Kotak sporanya menghasilkan spora. Sporanya pecah, sporanya keluar dari kotak spora membentuk protalium. Protalium menghasilkan alat kelamin jantan disebut antheridium, sedangkan yang alat kelamin betina menjadi bernama archegonium. Lalu spermatozoa akan membuahi sel telur yang ada di archegonium, kemudian tumbuh menjadi zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku yang masih muda yang daunnya menggulung, lalu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan spora, disebut tumbuhan sporofit. Oke. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi kembali lagi sedikit tadi untuk tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut ini juga mengalami metagenesis seperti halnya tumbuhan paku. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan jadi paham.